Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hermanus Umbugeli, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Smas Katolik Santo Alfonsus. Fasilitator saya, Ibu Siti Rahma. Pengajar praktik, Ibu Esther Pandaka. Video ini berisi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selanjutnya adalah penyebaran pemahaman kepada rekan guru Smas Katolik Santo Alfonsus. Langsung ya, masuk. Jadi itu saya formal dari Pak Guru hanya sangat saja sekarang sudah Pak Herman. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Smas Katolik Santo Alfonsus, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Smas Katolik Santo Alfonsus yang hebat semua. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, hari ini saya tentu sudah dikenal ya. Lain dari nama lengkap, nama panggilan. Hanya kegiatan kita hari ini adalah Kemudian di situ ada gender panjang. ya, aksi nyata ya. Aksi nyata modul 1.4 berkaitan dengan penyebaran pemahaman penerapan budaya positif di modul 1.4. Namun sebelum kita bahas lebih dalam tentang aksi nyata ini, perlu saya informasikan bahwa kami calon guru penggerak, saya lulusnya di angkatan 10, tapi dipanggil untuk mengikuti pendidikan itu di angkatan 11, ya, dipanggil untuk mengikuti pendidikan di angkatan 11. Jadi kami sudah belajar yang modul 1.1 tentang filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Lalu 1.2 itu berkaitan dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dan 1.3 itu berkaitan dengan visi guru penggerak. Nah, di 1.4 ini kami mempelajari tentang budaya positif. Budaya positif. Dan di dalam budaya positif ini sangat berkaitan erat sekali dengan keadaan kita di Lembaga Smas Katolik Santo Alfonsus. Bapak Ibu guru hebat yang terkasih, mari kita coba lihat lebih jauh mengenai materi kita. Sebelum masuk ke situ, perlu saya informasikan bahwa ini Ibu fasilitator, Ibu Siti Rahma, beliau berasal dari Sumatera. Dia yang mendampingi saya selama apakah itu melalui Zoom, ya, dia terus mendampingi kami termasuk saya. Lalu setelah fasilitator ada pengajar praktik, yakni Ibu Esther Pandaka. Ibu Esther Pandaka ini adalah seorang kepala sekolah di SD Impres Pupo, ya. Jadi SD Impres Pupo dia kepala sekolah dan juga sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri di situ. Tadi Bapak kepala sekolah saya singgung bahwa ada perbedaan foto dengan face langsung, di mana jenggotnya mungkin agak kurang panjang ya. Baik Bapak Ibu guru hebat, kita langsung seperti halnya tadi ini modul ya. Dan yang berikut coba kita. Nah ini materi yang akan kita bahas selama beberapa menit ke depan. Yang pertama itu berkaitan dengan konsep utama budaya positif ya. Di dalam konsep utama budaya positif itu kita akan membahas yang pertama itu berkaitan dengan perubahan paradigma belajar. Ya, di dalam perubahan paradigma belajar, kalau kita sudah pelajari, kita juga akan masuk dalam materi disiplin positif. Lalu masuk lagi dalam materi kebutuhan dasar manusia. Ini sangat menarik materi-materi ini Bapak Ibu. Setelah mempelajari kebutuhan dasar manusia, kita juga pelajari motivasi perilaku manusia. Setelah motivasi perilaku manusia, kita juga pelajari tentang posisi kontrol atau restitusi. Lalu ada keyakinan kelas, dan terakhir itulah segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, mari kita coba kupas satu persatu apa inti-inti dari materi ini. Yang pertama itu berkaitan dengan pembelajaran ya, dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru hebat yang terkasih, perlu kita pahami bahwa di sini dikatakan pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah salah satu pembelajaran yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik, ya, untuk memenuhi kebutuhan dari peserta didik. Nah,
ketika kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, di situ kita sebagai seorang guru harus paham bahwa semuanya kita ini adalah pribadi yang menghamba kepada peserta didik, Bapak Ibu. Ya, kita adalah pribadi yang menghamba kepada peserta didik, maka kita harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, Bapak Ibu guru yang hebat, untuk memenuhi kebutuhan ini perlu kita perhatikan, dikatakan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila yang sudah kita tidak terlalu asing ya bagi kita di SMAS Katolik Santo Alfonsus. Di dalam profil pelajar Pancasila ini juga ada nilai-nilai kebajikan yang harus kita penuhi, ya, dan juga salah satu kebutuhan dari murid yang harus kita penuhi. Apa yang pertama? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahwa peserta didik yang kita bina, yang kita tuntun, itu memang harus peserta didik yang memiliki iman sesuai dengan kepercayaannya, sesuai dengan agamanya. Lalu masuk pada akhlak mulia, di mana perilaku dari anak-anak atau peserta didik kita itu harus memiliki perilaku yang baik. Ya, itu kalau berbicara soal beriman dan berakhlak mulia. Yang berikut itu kebinekaan global. Perlu saya sampaikan Bapak Ibu guru hebat, bahwa kebinekaan global itu mengajarkan kita tentang perbedaan yang ada di kalangan peserta didik itu. Jangankan dalam kalangan peserta didik, di kalangan kita Bapak Ibu guru saja yang hadir di sini, ini kita hadir dengan berbagai macam perbedaan yang kita bawa, karena kita berasal dari berbagai macam daerah. Tapi perlu kita ingat dan kita harus tahu bersama bahwa perbedaan yang kita miliki itu adalah suatu kesempurnaan, ya, suatu kesempurnaan yang kita harus satukan supaya kita menjadi pribadi yang bisa bersatu, yakni mendidik peserta didik ini. Intinya adalah kita menghargai perbedaan, ya, menghargai perbedaan yang ada. Yang berikut itu adalah bergotong royong. Bapak Ibu guru hebat, gotong royong itu terkait dengan kerjasama, ya, di mana kita harus membina peserta didik untuk mampu bekerja sama dalam kelompok, ya, dalam kelompok yang bahu membahu antara satu individu dengan individu yang lain. Yang ketiga atau yang berikutnya itu kreatif. Kreatif itu adalah berpikir bagaimana menciptakan sesuatu yang baru, ya, yang belum sama sekali ada tapi mampu peserta didik itu menciptakan, itu adalah kreatif. Beda kalau inovasi. Inovasi itu adalah sesuatu sudah ada tapi memperbarui yang sudah ada itu inovasi. Bapak Ibu guru yang terhebat, setelah kebutuhan untuk profil pelajar Pancasila kreatif, kita masuk pada bernalar kritis. Kita membutuhkan peserta didik yang memiliki pikiran yang kritis. Kritis artinya berpikir secara detail, mempertimbangkan keburukan dan kebaikan dari segala sesuatu apa yang dipikirkan, itu kritis. Lalu yang berikut itu adalah mandiri. Mandiri itu kalau kita lihat itu adalah bagaimana kita bisa bekerja sendiri tanpa harus tergantung dengan orang lain, ya, bekerja sendiri tanpa tergantung dengan orang lain. Mandiri bisa juga kita itu harus bisa menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, ya, melaksanakan sesuatu tanpa diperintah oleh orang lain atau mungkin dalam lembaga ini yakni atasan kita, ya. Jadi kita bergerak plak itu bergerak sesuai dengan pribadi kita masing-masing, ya. Kita menghargai diri kita, itu berkaitan dengan mandiri. Itu 6 ya profil pelajar Pancasila yang harus kita pahami betul dalam dunia pendidikan, ya. Yang berikut disiplin. Ini masih ada kaitannya tadi. Bapak Ibu guru hebat, di sini boleh kita katakan bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, ya. Disiplina yang artinya belajar. Ini mengacu pada disiplin diri kita, Bapak Ibu. Seperti yang sudah ditayangkan di sini, bahwa disiplin diri artinya memiliki suatu tanggung jawab terhadap apa dilakukan berdasarkan nilai yang kita yakini. Apa nilai-nilai yang kita yakini, kita punya tanggung jawab untuk melaksanakan itu, ya. Ini berkaitan dengan disiplin positif. Lalu juga berikut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa ada imbalan atau reward atau punishment atau hukuman atau ancaman. Sebagai guru, selama ini kita harus sadar kalau kita istilahnya refleksi diri, bahwa kita sering memberikan punishment ke anak-anak kita, peserta didik kita. Sesungguhnya dalam dunia pendidikan kita tidak perlu memberikan hukuman, ya. Tapi ada beberapa hal-hal yang perlu kita lakukan yang sifatnya mengedukasi, di mana di situ kita membuat peserta didik itu menyadari akan kesalahan yang mereka buat, bukan dengan cara kita harus berikan hukuman, ya. Baik, ya, boleh kita perhatikan di bagian bawah.
bahwa sebagai seorang pendidik kita memiliki tujuan yaitu menciptakan peserta didik yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal, memotivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Silakan next. Dalam berikut ini berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang disampaikan di sini itu ada kaitan atau hubungan erat tentang profil pelajar Pancasila yang sudah kita bahas tadi, ya, berkaitan dengan bagaimana beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri dan lain sebagainya. Ini yang juga masih ada kaitan sebagai nilai-nilai kebajikan. Nah, mari di sini Bapak Ibu berkawan. Kita harus paham bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William James, ya, bahwa di mana 5 kebutuhan dasar manusia itu wajib harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka di situ ada suatu pemberontakan, ada suatu perlawanan kecil-kecilan dari dalam diri seorang manusia yang dimana salah satu dari kebutuhan dasar dari 5 kebutuhan dasar kalau tidak dipenuhi. Ini yang kita harus pahami ketika ada peserta didik yang sedikit menantang dengan kita tidak langsung menghukum, tapi kita coba mengecek kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi dari anak itu. Coba kita perhatikan yang pertama, itu kebutuhan bertahan hidup. Dalam kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu guru, di mana peserta didik atau kita sebagai guru itu memiliki kebutuhan-kebutuhan seperti bernapas, makan, minum, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dasar. Kalau anaknya tidak makan, lalu kita paksa harus belajar di pagi hari, tentu dia pasti akan rontak, kan dia lapar. Ya, jadi kita cek dulu, kita tidak langsung menghukum. Selain bertahan hidup, Bapak Ibu guru hebat, anak-anak itu membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Jangankan anak-anak kita saja. Kalau kita hadir di lembaga ini tanpa mendapatkan kasih sayang, kita merasa tidak fresh, gitu. Atau rasa diterima sama rekan-rekan kita hadir, kalau rekan-rekan kita tidak menerima secara psikologi, kejiwaan, pasti, wah, saya ini ada apa ini, kok tidak diterima. Ini salah satu kebutuhan dasar manusia pada umumnya, bukan hanya pada pendidik saya. Yang berikut itu kebebasan, Bapak Ibu guru hebat, bahwa di dalam dunia pendidikan, terlebih dalam kelas, anak-anak membutuhkan suatu kebebasan. Salah satunya adalah kebebasan menyampaikan ekspresi, pendapat, ide, gagasan, tanpa harus merasa ketakutan dalam pembelajaran itu. Ya. Sama halnya juga dengan kita. Kalau kita sudah mendapatkan kasih sayang dari rekan-rekan kita, mendapatkan rasa diterima dari rekan-rekan kita, maka kita memiliki kebebasan dalam berinteraksi dengan sesama rekan sejawat kita. Tapi kalau tidak diterima, saya pikir tidak. Kita tidak memiliki kebebasan. Selain kebebasan, ada kesenangan. Kalau ada kebebasan, tentu berbuah kesenangan. Ya, tentu berbuah kesenangan. Kesenangan dalam artian kita betah dalam kelompok itu. Sama dengan anak-anak kita. Coba kita perhatikan kalau bel berbunyi, teng teng gitu bel istirahat. Apa reaksi anak-anak itu? Hoi, syukur kita sudah istirahat. Berarti mereka itu tidak senang di kelas. Belum ada suatu kemerdekaan yang kita ciptakan sebagai guru dalam kelas itu. Tugas kita menciptakan kemerdekaan bagi mereka supaya mereka betah dengan kelas. Dimana kalau dengar beristirahat, teng teng, sudah istirahat. Kalau kami senang dengan lesi, itu kayak kita. Selain kesenangan ada penguasaan. Bapak Ibu hebat. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Penguasaan itu adalah di mana peserta didik membutuhkan suatu pengakuan. Mereka butuh diakui. Saya bersama saja berbicara soal pidato. Anak-anak kita itu membutuhkan suatu pengakuan. Memang betul pada saat mereka mau maju berpidato, unsur gerogi, gemetar, mulai dari suara, ya mungkin bahasa tubuhnya, tangannya, lututnya pasti gemetar, berimbas pada bajunya ikut bergetar kita lihat, sampai pada suaranya. Ya, anak-anak peserta didik membutuhkan suatu pengakuan bahwa mereka itu bisa. Ya, bahwa mereka itu sudah mumpuni untuk memperagakan namanya public speaking atau pidato. Ini berbicara soal kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pahami Bapak Ibu hebat, supaya ketika kita menghadapi peserta didik, kita tidak hanya langsung plok memberikan hukuman. Mohon maaf, memang dalam hukum penggerak itu mewanti-wanti kita, mengarahkan kita untuk jangan memberikan hukuman. Ya.
Nanti sebentar ada langkah-langkahnya bagaimana cara mengatasi itu. Silakan. Oke. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Menarik Bapak Ibu Guru. Kalau kita berbicara soal motivasi perilaku manusia, dikatakan motivasi itu adalah suatu dorongan yang dimiliki oleh seorang individu, ya, yang dapat merangsang agar dapat melakukan tindakan sesuatu yang menjadi dasar atau alas seorang untuk berperilaku mencapai tujuan tertentu. Perhatikan di sini. Ini adalah suatu motivasi yang paling mendasar, yakni memberikan hukuman. Saya tertarik ketika saya masuk di kelas-kelas apakah di 10 S1 sampai E6, 11 F1 sampai F6, kelas 12 I sampai di 12 MIA dan bahasa. Dimana kalau mereka sementara main HP, contohnya pada saat guru mengajar ditanya, kamu buat apa? Tidak ada. Kenapa jawabannya tidak ada? Mereka mau menghindar dari hukuman yang akan menghampiri. Ya, mereka mau menghindar dari hukuman yang menghampiri. Makanya di sini untuk menghindar dari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya mereka langsung membuat satu statement untuk melindungi diri karena mereka tahu ini pasti akan datangnya hukuman. Mampu tidak kita membuat sesuatu yang baru? Bahwa ini adalah suatu motivasi yang paling mendasar yang kita temukan hari-hari. Selain dari motivasi perilaku peserta didik untuk menghindar dari hukuman, ada motivasi kedua. Kalau pertama sistemnya eksternal, bahwa dia akan berubah apabila itu dia takut akan hukuman, dia akan berubah. Tapi sifatnya tidak lama. Yang kedua, mendapatkan imbalan untuk penghargaan dari orang lain. Tapi itu hebat. Peserta didik kalau sering diberikan imbalan atau penghargaan, maka mereka itu akan tergantung dengan imbalan atau penghargaan yang diberikan. Sifatnya itu motivasi eksternal, bukan dari dalam diri. Ya, karena mereka mau berperilaku ini, contoh, saya mau datang pagi karena mendapatkan reward dari wali kelas saya. Berarti itu kan motivasi eksternal dalam dirinya dia, bukan dari pribadinya itu. Itu kan dorongan orang lain. Yang berikut, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang dipercaya. Ini adalah tingkat motivasi yang paling tertinggi. Di mana motivasi yang paling tertinggi dimaksudkan di sini bahwa proses motivasi sifatnya itu adalah proses motivasi intrinsik atau berasal dari dalam dirinya. Dia mau jadi apa ketika melakukan itu. Ya. Ini yang keluar dalam diri itu, artinya motivasi intrinsik dalam dirinya. Oh, saya datang pagi nih, saya harus datang pagi. Kenapa datang pagi? Karena ketika datang pagi, saya bukan takut akan kesepakatan sekolah, tapi memang punya kewajiban datang pagi untuk saya dapat les. Mas Katolik Santo Alfonsus. Ya, ini kalau berbicara soal motivasi perilaku manusia. Yang berikut itu konsep disiplin dengan identitas gagal. Menarik, ini ada dua poin saya berikan, satu konsekuensi, yang kedua itu institusi. Kalau kita konsep disiplinnya itu berkaitan dengan konsekuensi Bapak Ibu berkabar. Di dalam konsekuensi itu poin pertama itu penguatannya jangka pendek. Jangka pendek kalau kita berikan contoh, ini kamu datang pagi ya, besok jangan ulangi lagi, gitu. Pasti hari ini dia bilang iya, besok dia datang pagi, lusa tidak lagi. Itu konsekuensi kan? Berarti ketika lusanya tidak lagi, kita perlu monitoring yang berkelanjutan. Perlu untuk melakukan pengecekan, pendampingan yang berkelanjutan. Hari ini kita suruh tegur, besok dia masih melakukan yang ditegur. Lusa tidak, berarti lusa kita harus cek lagi, anak ini lambat lagi gitu ya. Yang berikut, murid itu menghormati peraturan. Kalau konsekuensi yang kita berikan, dia menghormati peraturan. Yang berikut, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Mengapa kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan? Karena memang disiplin lakukan ini supaya saya bisa memenuhi apa yang merupakan arahan dari pendamping saya atau guru saya. Restitusi. Apa yang diambil ketika kita menggunakan konsep disiplin dengan identitas gagal? Salah satu restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Apa yang dilakukan dia akan bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan segala apakah itu kesalahan. Dia akan bertanggung jawab. Yang berikut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Dia fokus pada solusinya atau pemecahan masalahnya. Bagaimana saya bisa keluar dari masalah itu. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika dia datang pagi, semuanya dia bukan takut aturan, tapi dia itu menghargai dirinya. Kalau ketika saya datang pagi, saya ini akan menghargai pribadi saya dan menghargai
orang atau guru-guru saya yang sudah mengadakan suatu kesepakatan sekolah. Dalam berikut teori kontrol diri, artinya bahwa dia itu mampu mengontrol pribadinya. Jangan tunggu orang lain yang kontrol, tapi harus dia yang kontrol dirinya sendiri. Dan berikut, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ketika dia lihat ada suatu kesalahan, murid itu akan coba untuk memperbaiki sendiri. Ya, jangan tunggu orang lain yang memperbaiki kesalahan. Next. Konsep disiplin dengan penerapan restitusi. Nah, Bapak Ibu guru hebat, coba kita perhatikan di pojok sana. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ketika menggunakan restitusi, menciptakan kondisi bagi murid untuk perbaiki kesalahan itu. Ketika dia memperbaiki kesalahan itu dan kesalahan itu memang betul kesalahan dari dirinya dia, maka dia akan mampu kembali dalam kelompok yang sudah baik. Ya, karena anak yang berbuat salah dan itu sudah keluar dari kelompok yang baik. Ciri-ciri restitusi yang harus diperhatikan, bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, dia coba mengambil apa poin terpenting dari kesalahan yang dilakukan. Hari ini dia salah, besok tidak lagi. Itu artinya belajar dari kesalahan. Ya. Tapi kalau hari ini dia salah, besok dia lakukan lagi, itu yang dikatakan dengan tetap jatuh di hal yang sama, tempat yang sama. Yang berikut, memperbaiki hubungan. Jadi dalam restitusi dia coba memperbaiki hubungan, berdamai dengan dirinya sendiri dan sesama. Ya. Yang ketiga, tawan bukan paksaan. Dia coba untuk menegur dirinya, bukan dipaksa oleh orang lain. Ya. Lalu berikut, mencari kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Bahwa tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya. Dia akan coba mencari kira-kira apa yang belum terpenuhi itu. Lalu dia coba dari 5 kebutuhan dasar itu dia berusaha untuk memenuhi dengan caranya dia tadi ketika mencari solusi. Yang berikut, fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam restitusi berbicara tentang karakter, ya, sifat, kepribadian, bukan tindakannya. Karena Bapak Ibu guru hebat, kalau karakter kita baik, ketika karakter kita baik, itu produknya itu tindakan kita tentu baik. Ya, tentu baik. Lalu yang berikut, Bapak Ibu guru hebat, fokus pada solusi atau jalan keluar seperti kita sampaikan tadi. Mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Ini kalau kita lihat dari ciri-ciri restitusi. Next. Nah, coba kita perhatikan perbedaan. Ya, kasus itu siswa menyontek pekerjaan teman. Kasusnya ya, siswa menyontek pada pekerjaan teman. Hukuman yang diberikan, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas. Ini satu hukumannya. Berdiri saja depan kelas itu hukuman. Belum dipukul. Berdiri depan kelas itu hukuman. Yang berikut, guru marah dan murid menjadi takut. Kita marah, murid akan takut. Itu hukuman, tidak boleh. Ya, ini kalau kita berbicara soal konsepnya. Yang kedua, konsekuensinya apa? Ketika siswa itu menyontek pekerjaan, kalau kita menerapkan menggunakan metode konsekuensi, maka guru memberikan konsekuensi untuk menulis tugas sebanyak 3 kali. Itu konsekuensinya, ya, karena dia menyontek pekerjaan teman. Ya, maka dia harus mengerjakan tugas sebanyak 3 kali. Bagus, tapi kurang efektif. Lalu berikut, guru tegas dan murid menghormati aturan. Dia menghormati aturan saja, karena memang gurunya dan tegas. Bagaimana kalau dengan restitusi? Guru menanyakan keyakinan kelas, ya, dirinya membantu murid menyelesaikan masalah. Ada keyakinan kelas yang kita sudah buat. Keyakinan kelas yang dibuat bersama itulah yang akan coba murid itu cek kembali. Apa yang dilanggar keyakinan kelas itu? Ketika dia mengetahui bahwa ada suatu keyakinan kelas yang dia langgar, ya, maka murid itu akan memperbaiki kesalahannya. Artinya merasa dalam dirinya dia. Yang berikut, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Guru harus terbuka. Kalau nanti sebentar kita akan mempelajari namanya segitiga restitusi. Bahwa mengatasi masalah dari anak itu menggunakan segitiga restitusi. Ketika anak itu berbuat salah, guru mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, semua orang berbuat salah. Termasuk saya juga adalah orang yang pernah berbuat salah. Bahasa itu adalah bahasa yang sejuk yang benar. Dengan cara seperti itu, adanya keterbukaan dari guru seperti itu, maka murid merasa bahwa
sesuatu kesalahan yang dibuat itu hal yang manusiawi, artinya bisa diperbaiki. Oke, next. Posisi kontrol guru. Coba kita perhatikan di sini, ada satu pendukung. Kalau kita sering bertengkar, ya, sering marah, sifatnya terpukul. Yang berikut membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu adalah di mana kita menggunakan kata-kata. Contoh ini, wah, kamu lakukan apa? Saya menyesal sekali kamu lakukan ini. Saya tidak ada guna di depannya kepala sekolah. Kamu lakukan ini ya nak. Anak itu akan merasa bahwa, wah, hidupnya tidak ada guna apa-apa. Karena sudah menyusahkan orang lain. Lalu yang berikut itu menjadi teman. Saya melihat ada satu dua bapak ibu guru yang menggunakan posisi kontrol sebagai teman. Di mana ketika bertemu dengan peserta didik langsung say hello saja, hai, gitu. Hai, apa kabar? Iya cantik. Ya saya sebagai teman. Tapi di dalam hubungan sebagai teman itu membangun suatu relasi, mengantar peserta didik untuk bisa menjadi pribadi yang sesuai yang kita harapkan. Ya. Yang berikut itu sebagai pemantau, ya, dan yang terakhir sebagai manajer. Sorry, next. Nah, di sini ada satu kasus yang saya berikan di Bapak Ibu, yakni kasus ini siswa yang tidak menggunakan pakaian seragam sesuai dengan ketentuan lembaga pendidikan. Kita kan kalau hari Senin kita menggunakan putih abu, Senin Selasa ya, Rabu kita menggunakan pakaian kotak-kotak. Kamis masih kotak-kotak. Jumat Sabtu artinya sudah ada kesepakatan lembaga untuk menggunakan pakaian sesuai dengan kesepakatan bersama itu ya. Tapi ketika ada anak-anak yang tidak menggunakan pakaian sesuai dengan kesepakatan lembaga ini, maka itu adalah salah satu tindakan melanggar kesepakatan sekolah. Ya. Lalu bagaimana untuk mengatasi itu? Ya. Ini nih coba kita lihat. Posisi manajer yang dipakai. Posisi manajer yang dipakai oleh seorang guru di sini adalah menanyakan kepada peserta didik, ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Tidak langsung datang, sini, kamu pakai pramuka ya? Iya, apa pramuka? Ini blok, bukan. Tapi yang diinginkan di sini adalah kita tanya, apa kamu tahu kesalahan yang kamu lakukan? Buat. Ya. Setelah kita mengetahui apakah anak itu tahu dan tidak kesalahan yang dibuat oleh guru, hebat. Kita coba cek kira-kira apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan. Nah, disinilah ada suatu motivasi di dalam diri bahwa saya melanggar peraturan sekolah. Contoh hari Sabtu ya, atau hari Jumat. Jumat itu pakai pakaian olahraga, tapi anak itu langsung pakai pakaian pramuka. Nah, panggil. Apa kamu tahu bahwa kamu salah atau pernah berbuat salah ini? Tahu kamu. Apa kesalahanmu? Saya menggunakan pakaian tidak pada harinya atau tidak sesuai dengan kesepakatan lembaga. Oh ya. Lalu kira-kira bagaimana caranya kamu perbaiki masalah itu? Oh nanti saya akan pakai pakaian sesuai dengan harinya. Terima kasih. Berubah ya. Gitu caranya. Ya. Nah. Baik, jadi ini posisi kontrol Bapak Ibu. Next. Nah, kita berbicara soal keyakinan kelas. Pertanyaan pertama, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Ya. Itu yang memang harus menjadi perenungan dalam pribadi kita. Ya. Karena kalau peraturan maka itu sesuatu yang mengatur dalam diri peserta didik itu. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah suatu kesepakatan yang kita ambil dan putuskan secara bersama-sama, wajib kita jalankan. Karena kalau peraturan itu sifatnya dibuat oleh sepihak. Kalau peraturan, kalau keyakinan itu dibuat secara bersama-sama. Ya, oke, next. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua? Raise your hand. Ada yang tahu mengapa kita pakai helm? Ya, silakan Pak Sandi. Yang pertama, menjaga keselamatan. Ya, menjaga keselamatan. Yang kedua, Supaya jangan kehadiran. supaya jangan kehadiran.
Oke. Masih ada lagi? Menjaga kesehatan. Oke. Biar tenang untuk itu semua. Artinya bahwa ketika kita harus menggunakan helm itu ya ini kan peraturan menggunakan helm supaya menjaga suatu keselamatan. Kalau yang tadi buruk bagus ya, artinya supaya jangan hilang. Tapi intinya itu adalah menjaga kesehatan. Yang berikut itu mengenai kesehatan supaya kita sehat. Ya, tidak terlalu kena angin yang kencang dan sebagainya. Oke. Yang berikut, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu di sekolah? Raise your hand. Angkat tangan. Mengapa kita harus memiliki peraturan untuk datang tepat waktu di sekolah? Ada punya pendapat? Supaya setiap kegiatan KBM-nya itu berjalan sesuai dengan jam yang ditetapkan. Oke, ya. Berikan aplaus dulu. Ya. Supaya KBM-nya bisa berjalan sesuai dengan kesepakatan kita. Di mana 700 itu kan ya kita sudah berada di lembaga ini, ya. Dan 700 itu sudah di kelas. Oke ya, jawaban yang sangat bagus. Saya pikir cukup untuk mewakili itu. Oke, next Pak Guru. Nah, ini Bapak Ibu guru hebat. Pembuatan keyakinan kelas satu itu harus lebih abstrak dari aturan. Ya. Yang kedua itu berupa pernyataan universal. Yang ketiga dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat sedikit saja agar mudah diingat, yang berbanyak-banyak. Yang kelima sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir semua warga sekolah kelas dilibatkan saat dibuat keyakinan kelas, bukan dibuat oleh guru. Oke, next. Nah ini pembuatan keyakinan kelas. Tentu ketika kita membuat keyakinan kelas Bapak Guru hebat, pasti kita tanya ini kira-kira apa ya yang perlu kita lakukan untuk bisa proses pembelajaran berjalan dengan baik juga, atau peraturan apa. Tentu peserta didik akan berikan 1-2 kalimat yang kalimat-kalimat negatif. Ada contoh kalimat negatif yang diberikan di situ ya, jangan berlari di kelas. Ya. Dirubah dalam kalimat positif menjadi berjalan di kelas atau apa? Atau berjalan di kelas. Artinya jangan berlari. Kalau sudah berjalan diminta berjalan, ngapain kita lari? Kan? Yang berikut contoh keyakinan kelas lain yang sudah dibentuk di sini adalah setiap anggota kelas perlu belajar. Ya. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Dan terakhir, setiap anggota kelas perlu merasa. Nah ini, mari segitiga restitusi. Ini adalah salah satu metode yang dipakai, ya, atau strategi yang dipakai untuk menghadapi persoalan dari peserta didik atau masalah yang kita hadapi di kelas. Bapak Ibu guru hebat, segitiga restitusi itu sebuah strategi yang dapat dilakukan sebagai proses menciptakan kondisi menuntun murid untuk memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Kita menuntun mereka untuk mereka memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Bukan kita guru yang perbaiki, tapi mereka yang memperbaiki kesalahan itu. Ya. Nah, apa langkah pertama? Menstabilkan identitas. Ya. Dalam menstabilkan identitas kita menggunakanlah bahasa yang sejuk, ya. Contoh, semua orang berbuat salah. Termasuk Pak Guru juga adalah orang yang pernah berbuat salah. Nah, artinya dengan kalimat seperti itu, kita bisa menstabilkan situasi dari anak yang sudah berbuat salah, dia tidak merasa bahwa kesalahan yang dibuat itu terlalu fatal. Tapi ini adalah hal yang manusiawi. Ya, tidak terganggu secara psikologi. Yang berikut setelah menstabilkan identitas, validasi tindakan. Ini adalah kita meminta mereka atau anak-anak untuk bercerita. Kira-kira apa yang terjadi? Atau bagaimana prosesnya sehingga persoalan itu bisa terjadi. Ya, itu validasi tindakan. Nah dari situ kita bisa tahu ketika anak itu bercerita. Oh tadi seperti ini ceritanya sehingga terjadi persoalan seperti ini. Oke. Itu validasi tindakan. Yang ketiga menanyakan menanyakan tindakan yang salah.
Ya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah? Ya, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi masalah? Artinya bahwa peserta didik diminta untuk mencari tahu kira-kira bagaimana solusi untuk mengatasi masalah yang sedang dia hadapi. Itu 3 tahap dalam segitiga restitusi. Oke, ini kita nonton sedikit videonya, mungkin sekitar 5 menit. Salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Apakah suaranya bisa kedengaran, Pak Guru? Tampilkan di mana salah satu video ketika terjadi ulangan harian di kelas, dan dalam ulangan harian itu salah satu peserta didik itu menyontek pekerjaan siswa. Ketika menyontek pekerjaan siswa, saya selaku guru tidak langsung memarahi dia di kelas, tapi meminta untuk ke ruangannya saya, dan saya memberikan pembinaan menggunakan segitiga restitusi. Ini adalah proses pembinaan yang saya lakukan sampai peserta didik itu sadar akan tindakannya. Tindakannya itu adalah tindakan yang keliru atau melanggar kesepakatan sekolah atau kesepakatan kelas. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Coba di next karena ini suaranya tidak jadi, Pak Guru. Iya. Jadi terima kasih banyak. Ini situasi pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih banyak sudah bersama-sama dengan saya dalam aksi nyata modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Akhir kata saya mengucapkan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu guru selama proses aksi nyata yang berlangsung kurang lebih 1 atau setengah jam ini. Selamat pagi dan sampai jumpa. Selamat pagi. Siang, perkenalkan nama saya Wilibaldo Sabodo. Saya akan memberikan tanggapan kepada Pak Herman. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Herman tentang kedisiplinan, terutama dalam disiplin mengerjakan tugas. Mulai diskusi dengan Pak Herman, saya sadar bahwa saya wajib mengerjakan tugas sesuai kesepakatan kelas. Terima kasih Pak Herman, sekian dan terima kasih. SMA Katolik Santo Alfonsus memberikan testimoni terkait tentang sosialisasi modul 1.4 tentang budaya positif yang disosialisasikan oleh calon guru penggerak Pak Hermanus Umbugeli terhadap rekan-rekan sejawat yang ada di lembaga kami. Dalam sosialisasi itu banyak hal yang disampaikan terkait tentang budaya positif oleh CGP, dan Bapak Ibu guru yang menjadi perwakilan dalam mengikuti sosialisasi, mereka sungguh sangat antusias, dan Pak Guru Herman sebagai selaku CGP juga memberikan informasi materi budaya positif yang sangat bagus, sehingga dari hasil sosialisasi itu guru-guru juga sangat berterima kasih, dan tentu itu menjadi informasi baru bagi Bapak Ibu guru di lembaga ini untuk diterapkan di lembaga ini. Dan sejauh ini penerapan budaya positif yang sudah dilakukan di lembaga ini itu berkaitan erat tentang bagaimana menerapkan 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan satu hal lagi yang Bapak Ibu guru sudah terapkan di kelas itu adalah dalam hal membuat keyakinan kelas. Dan keyakinan kelas yang sudah diterapkan di lembaga ini 80% sudah berjalan dengan baik, di mana rata-rata siswa dalam membuat keyakinan kelas tidak lagi dibuat oleh satu orang siswa atau bahkan bersama dengan guru mata pelajaran, tetapi itu dibuat oleh seluruh warga kelas yang ada di kelas itu. Dalam hal menaati, mematuhi keyakinan yang dibuat, rata-rata siswa telah mematuhi apa yang mereka sepakati di
telah sesuai dengan keyakinan yang dibuat bersama dengan guru mata pelajaran maupun bersama juga dengan wali kelas. Dan itu tentu berdampak positif bagi lembaga untuk sebuah kemajuan lembaga di bidang kebudayaan, di bidang bagaimana membudayakan siswa, dalam hal ini adalah budaya positif. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Testimoni dari saya terkait dengan pemaparan materi dari Pak Herman berkaitan dengan budaya positif. Saya sudah mendapat pemahaman baru berkaitan dengan keyakinan kelas. Selama ini kami membuat peraturan kelas dengan adanya pemberian materi yang disampaikan oleh Pak Herman selaku sebagai calon guru penggerak. Kami mendapat ilmu baru, pemahaman baru, pengetahuan baru terkait dengan keyakinan kelas, sehingga kedepannya kami sebagai guru untuk bisa melakukan keyakinan kelas untuk peserta didik melakukan, mereka mengetahui sendiri apa yang mereka lakukan, dan juga untuk melakukan mengetahui mereka perbuatan mereka yang salah atau yang benar, sehingga ada panduan seperti yang dibuat keyakinan kelas untuk melakukan kami sebagai guru untuk melakukan pendidikan lanjut sesuai dengan apa yang peserta didik melakukan keyakinan kelas itu. Terima kasih Pak Herman yang sudah menyampaikan materi kepada kami sebagai guru di SMAS Katolik Santo Alfonsus. Semangat untuk ke depan Pak Herman untuk menjadi guru penggerak. Ya, salam guru penggerak. Testimoni dari saya untuk Pak Herman, secara pribadi saya mengucapkan limpah terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah berbagi terkait budaya positif melalui pemaparan dari Pak Herman. Saya mendapatkan strategi baru terkait cara menghadapi masalah peserta didik yang berada di lembaga SMAS Katolik Santo Alfonsus. Terkait tentang itu, strategi segitiga restitusi merupakan salah satu cara yang saya lakukan di lembaga SMA Santo Alfonsus untuk menggerakkan peserta didik mencari solusi dari masalah mereka yang mereka hadapi selama ini. Terima kasih untuk Pak Herman. Tetap semangat dan sukses selalu untuk jadi guru penggerak calon masa depan. Vamos untuk guru SMA Santo Alfonsus. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah menyaksikan video saya ini. Salam guru penggerak, semoga tergerak, mari bergerak dan menggerakkan.